Hai para yuris, pernah nggak sih kalian baca di berita, lihat di YouTube, atau mungkin kenal dengan pengusaha yang punya perusahaan terus bangkrut dan punya banyak utang, tapi masih aja kaya? Gimana ya caranya? Eits, jangan berpikiran buruk dulu ya, mereka nggak pakai pesugihan kok. Untuk menjawab fenomena tersebut, kita perlu mengetahui tentang subjek hukum. Subjek hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Jadi, siapapun dan apapun sepanjang bisa memiliki hak dan kewajiban disebut sebagai subjek hukum. Lalu siapa sih yang dimaksud dengan segala sesuatu tersebut? Apakah hewan dan tumbuhan termasuk sebagai subjek hukum? Karena kita sebagai manusia berkewajiban menjaga mereka? Jawabannya adalah tidak. Binatang dan tumbuhan bukanlah subjek hukum. Dari semua jenis makhluk hidup yang termasuk subjek hukum hanyalah manusia. Kalau hanya manusia yang merupakan subjek hukum di antara makhluk hidup, berarti tidak ada subjek hukum lainnya. Ada dong. Selain manusia, ada lagi yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu badan hukum. Menurut Sudikno, badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Jadi, badan hukum ini diibaratkan seperti manusia. Istilah kerennya artificial person atau entitas fiksi. Tapi jangan dibayangkan kalau badan hukum itu lalu berwujud robot atau program yang berbentuk hologram gitu ya. Untuk lebih mudah memahami apa itu badan hukum, ingat aja kalau mereka itu hanyalah suatu organisasi atau kumpulan manusia yang bergabung dalam satu wadah. Badan hukum karena dapat menyandang hak dan kewajiban, maka dia dapat melakukan perbuatan-perbuatan layaknya manusia. Dia bisa membeli sesuatu untuk dimiliki, bisa memiliki uang atas namanya sendiri, bisa meminjam uang di bank, bisa meminjamkan uang kepada pihak lain juga, dan sebagainya. Contoh dari badan hukum adalah perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Suatu perusahaan termasuk badan hukum hanyalah PT, sedangkan firma, CV, dan perusahaan perorangan bukanlah badan hukum. Salah satu hak PT sebagai badan hukum adalah memiliki kekayaan atas namanya sendiri, bukan atas nama direktur, komisaris, maupun pemegang saham. Kekayaan yang dimiliki pemegang saham dengan kekayaan yang dimiliki PT tidaklah menyatu. Sehingga, jika suatu PT bangkrut dan akhirnya tutup, maka tidak berpengaruh terhadap kekayaan para pemegang sahamnya. PT sebagai badan hukum dapat menjadi solusi pemegang saham dan mengalihkan resiko yang ada pada dirinya kepada PT. Jadi, kesimpulannya, kenapa perusahaan yang sudah bangkrut dan terlilit utang, tapi pemiliknya masih kaya adalah karena kekayaan yang dimiliki perusahaan dan kekayaan yang dimiliki si pemilik adalah terpisah.